Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ketemu lagi sama Adi Ernaldi di pagi hari ini dan kita akan membahas tentunya olahraga ya. Dan pembahasan di pagi hari ini, sahabat olahraga dimanapun Anda berada, kita akan membahas jawara Jawa Barat yaitu cabang olahraga Taekwondo. Dan di pagi hari ini luar biasa, kami kedatangan ketuanya langsung, Ketua TI Jawa Barat, Kang Devi. Ya, selamat pagi Kang Devi. Selamat pagi Kang Ardi. Iya, gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Lebih baik Bapak atau Akang nih? Kayaknya Akang ya kalau Sunda ini ya. Ya sebenarnya kalau saya kan nyantai ya, nyantai. Mau dipanggil Akang, Iya. Bapak itu nggak masalah. Tapi nggak Om ya. Yang terpenting itu obrolan santai, prestasi harus tidak boleh nyantai. Nah ini prestasi yang kita kejar di tahun 2024 ini karena menghadapi Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 yang akan berlangsung di Aceh dan juga di Sumut. Ya, Taekwondo sudah tidak diragukan lagi prestasinya, selalu juara umum di PON ke PON. Di PON Jabar juara umum juga ya? Juara umum. Iya, tahun 2019 itu ya? 2016. Oh, 16 ya? 16, oh iya, betul. 16. 2016 Jabar, terus di Papua juga juara umum ya? Harusnya 2019. Ya. Tapi menjadi 2020 ya karena COVID ya? Ya. Karena COVID. Dan ini mungkin jadi tantangan berat bagi Kang Devi sebagai ketua Taekwondo Jawa Barat dikarenakan kita harus hat-trick. Ya. Gimana Kang persiapan jelang Pekan Olahraga Nasional ya di cabur Taekwondo sendiri ini beban berat nih untuk hat-trick gimana? Ya jadi sebenarnya kalau menurut saya bukan beban berat lah tapi beban mulia. Beban mulia? Iya beban mulia itu karena ini kan perintah negara ya melalui pemerintah daerah. Ya. Bagaimana olahraga ini mempunyai tujuan itu yang puncaknya itu untuk internasional dan nasional. Nah, kita itu diperintahkan oleh pemerintah daerah itu kan untuk berprestasi di tingkat nasional. Makanya kalau menurut saya ya ini sangat mulia dan gebiarnya ya harus gebiar kuat untuk bisa berprestasi apa yang kita tuju nanti di PON. Iya. Dan target untuk cabur bela diri Taekwondo ini berapa medali emas yang dicanangkan oleh KONI Jawa Barat? Mungkin Bapak sendiri juga, Akang sendiri juga punya target nih, berapa medali emas? Ya sebenarnya sebelum bicara masalah target, ini kan ada tahapan yang harus kita lalui. Dari titik awal bagaimana kita bisa mendapatkan bahan ya, atlet, potensi atlet. Nah, itu dasarnya mau dari mana? Alhamdulillah kita kan ada kemarin itu ada dari Porda, ada yang terakhir itu kita khusus membuat kejuaraan Gubernur Cup Kecurda, itu untuk mencari bibit-bibit unggul yang kita siapkan untuk masuk pelatda. Ya, berarti di Jawa Barat mencari bibit potensial atau dibilang bibit unggul itu tidak susah ya, Pak Ketua ya? Bukan tidak susah, jadi kan saya tidak mau ngarang gitu kan, nggak mau ngarang lah. Istilahnya kita main comot A, B, C, ya kita itu kan harus melalui edukasi kejuaraan gitu. Jadi karena kalau saya itu bicara tim, pelatih itu tidak boleh ada keperpihakan. Baik merasa keperpihakan ke pengcapnya maupun kedekatan dengan atlet. Tapi harus siapa yang berprestasi itu yang menghuni tim. Ya bisa dibilang ya mungkin banyak atlet-atlet yang menyukai cabur Taekwondo ya. Dan ada juga beberapa cabur yang memang sulit untuk mencari bibit potensial. Salah satu contoh, ini saya pernah ngobrol sama Ketua Gulat Jawa Barat
ya Pak Yoko. Ini dibayar pun orang itu nggak mau gulat kayak gitu kan. Jadi banyak yang bisa dibilang banyak yang nolak. Aduh, gulat katanya gulat. Tapi kan kalau taekwondo ini kan banyak hampir ribuan lah di Jawa Barat ini. Ya, bicara masalah potensi potensi atlet. Ya. Itu kan relatif ya. Ada banyak atau sedikitnya itu yang saya ketahui itu kan kita menuju seperti saat ini itu kan tidak mudah juga. Betul ya. Karena kita kan bagaimana cara memasyarakatkan olahraga taekwondo, baik dari kalangan usia dini maupun dewasa itu. Ya. Sehingga kita saat ini itu alhamdulillah untuk masalah atlet ya jadi bahan-bahan atlet dari usia dini itu alhamdulillah kita stoknya banyak, luar biasa. Ya, betul. Dan ini dari Pemprov TI Jawa Barat sendiri dari 1 tahun ya Kang Divi, kira-kira ini bisa menggelar event berapa kali nih? Kalau yang reguler umum itu kan kita biasanya kita itu memberikan kewenangan. Yang pertama itu secara organisasi oleh Pengcap itu dipersilahkan. Contoh Pengcap itu harus membuat kejuaraan yang bersifat reguler umum maupun yang resmi. Resmi itu biasanya kalau kota kan wali kota Cup. Kalau di kabupaten itu Bupati Cup. Itu yang resminya. Nanti di backup oleh reguler umumnya. Itu ada unit yang menyelenggarakan sebagai penyelenggara kejuaraan maupun Pengcapnya sendiri untuk turut serta mengingatkan para pelatih ya, memberikan wadah. Ini waktunya kalian mengevaluasi anak didiknya melalui kejuaraan nih gitu kan. Karena memang kan kalau tidak ada kejuaraan nanti lengah juga, jadi tidak bisa mengevaluasi atlet didiknya di unit-unit itu sudah beranjak tekniknya sudah beranjak bagus atau belum gitu. Sama ketika bicara di provinsi, kita kan selalu menyelenggarakan itu event yang resmi gitu ya, Kejurda Gubernur Cup, nanti ada kejurda yang lain. Nah itu untuk kategori prestasi. Makanya kalau sudah bisa berprestasi di kejuaraan resmi Kejurda gitu ya, itu luar biasa gitu. Berarti nanti kalau misalnya untuk diambil untuk PON atau menjadi tulang punggung Jawa Barat, itu eventnya dari Kejurda, terus juga dari Porprov mungkin ya? Ya betul. Terus ada Popda ya. Ya terus Kejurnas Prapon sama Popnas. Nah, itu kita evaluasi itu. Semua itu kemarin harus turun di Kejurda lagi. Karena kita akan mengevaluasi, karena kita mencari siapa berprestasi itu yang akan menghuni tim. Bisa saja kan, misalkan yang misalkan kemarin di Prapon misalkan sudah menang, di Kejurda kalah, itu kan nanti tugas dari Binpres mengevaluasi nih, ini kalahnya itu kenapa nih, karena balik lagi ke Pengcapnya, tapi di Pengcapnya tidak dikasih latihan lagi, dibiarkan atau apa gitu. Tapi yang sudah masuk, misalnya yang sudah masuk kemarin kan babak kualifikasi, ya plus pasti kan selalu ada pemantauan untuk siapa yang terbaik itu yang mewakili Jawa Barat. Ya, ini selama ini gimana, Kang Divi ya? Ya kemarin itu kan kebetulan ada yang sudah turun di BK PON ya. Itu kan pada turun lagi tuh di Kejurda. Tapi 98% ya masih pada menang. Tapi kan kita ada potensi junior, terutama yang tinggi dan sebagainya, yaitu kita panggil untuk bersaing menuju seleksi kedua lagi. Oh, jadi ada seleksi lagi? Ada seleksi lagi. Nah, karena ini PON tuh sebentar lagi ya, tinggal berapa bulan lagi. Dan untuk yang kemarin yang masuk
di PON yang sudah babak kualifikasi itu berapa atlet, Kang Devi? Yang PON itu kan kemarin kan 16, ada 16 putra putri ya. Sama jadi 22. Oh, 22. Karena kita nggak lolos 2 ya. Oh iya. Gitu. Jadi 22 itu belum tentu aman ya? Belum tentu aman. Karena masih ada seleksi Januari tahap pertama. Nanti akan ada tahap kedua dan finalisasi nanti tahap 3. Ya, kan sekarang sudah sentralisasi nih Platda. Betul. Ya, Pak atlet sekarang Sekarang 47 atlet. 47 atlet. 47 atlet. Oh, jadi itu terus bersaing, jadi melihat yang terbaik di situ nanti ya. Iya, betul. Dan ini kan biayanya gimana nih, Kang Devi ya? 24 atlet, 20 berapa? 42 ya? 47. Oh, 47 atlet. Biayanya gimana ini, Kang Devi? Kan ini mengejar prestasi juga nih. Terus juga kan sekarang lagi hangat masalah mamin, masalah peralatan latih tanding, ya. Ini gimana nih, Kang Devi? Baik, sahabat dan insan olahraga dimanapun Anda berada, kami masih bersama Kang Devi, Ketua Taekwondo Jawa Barat. Ya, Kang, masalah prestasi, ya. Tadi ada 22 atlet ya yang sudah Platda. 47. Oh, enggak, maksudnya yang ininya yang masuk babak kualifikasi kemarin ya. Oh iya. Ya, dan 20. Sekarang nih ada di Platda ada 47. Ya, kan ini sangat luar biasa nih kan. Yang dibiayai oleh KONI Jawa Barat ya sekitar 30 lah ya, bersama pelatih mungkin. Dan ini selebihnya gimana nih? Ini kan tanggung jawab Pak Ketua juga ya untuk cara mengolah. Ya kan tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Ya, gimana nih Pak Ketua? Ya, jadi saya itu selaku pimpinan ketua, tentu saja kan turut serta harus bisa memberikan solusi. Gitu kan, yang terpenting itu kan bukan masalah nominalnya. Nah, itu ya. Tapi kan sekarang bicara masalah solusi. Jadi itu alhamdulillah ya. Jadi bahwa kita dengan seluruh pengurus itu udah sepakat bahwa kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk atlet gitu ya. Jadi jangan sampai ada permasalahan masalah pembiayaan dan sebagainya. Nah, karena kembali lagi bahwa saya itu banyak belajar tentang pengelolaan ya, manajemen organisasi dan leadership itu kan dari ketua lama itu ya Pak Beni Utama gitu kan, dimana beliau dulu itu ketika menjadi pimpinan ya satu lah tujuannya prestasi kalau nggak prestasi ya nggak mau gitu kan. Akhirnya saya terus terang banyak belajar ya sebagai mentor saya juga Pak Beni itu kan tentang banyak hal lah gitu. Kami mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Beni dan alhamdulillah ya sampai detik ini Pak Beni itu ya masih sayang ke taekwondo dan beliau juga kan masih menjadi pembina taekwondo Jawa Barat gitu. Jadi saya banyak belajar dari mentor saya Pak Beni bagaimana cara mengelola organisasi dan tujuannya adalah satu prestasi. Nah kebetulan Taekwondo Jawa Barat itu kan punya 3 pondasi nih, Kang Ardi. Yang pertama itu silaturahmi, yang kedua itu soliditas, yang ketiga itu prestasi. Prestasi yang ketiga ya. Ini makanya 3 hal ini yang tidak boleh salah satu ditinggalkan gitu. Karena kalau menurut saya kekuatan kita itu adalah yang pertama adanya di silaturahmi anggota taekwondo se-Jawa Barat. Itu nggak boleh diganggu gugat. Yang kedua itu soliditas dan fokus ya. Fokus gitu. Baik itu anggota se-Jawa Baratnya, pengcap-pengcapnya maupun ke pengelolaan ketika kita pelada. Pelada itu harus solid nih, harus fokus. Jadi karena kan di pelada itu kan ada manajemen, ada teknik ya yang oleh pelatih. Nah ini kan saling support nih.
Nah, terutama di pelatih ini. Pelatih itu boleh mempunyai ego, tapi ego itu untuk kepentingan prestasi organisasi, bukan ego untuk kepentingan pribadi gitu ya, itu tidak boleh. Baik. Yang ketiga ya prestasi gitu kan. Ya. Prestasi tadi kan dimulai itu dari kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan secara reguler oleh Pengcap maupun oleh unit-unit latihan. Ya. Terus ada kejurda-kejurda, ada Gubernur Cup dan sebagainya. Baik. Gitu. Nah, tolak ukurnya itu kan di nasional nih. Kita kemarin kan di waktu di BK PON itu mendapatkan 10 emas. Oh, 10 emas ya. 10 emas itu tapi kan itu menjadi bahan. Ya, bahan pemetaan untuk nanti di PON. Ya. Kira-kira misalkan si A ini nanti kalau di PON ini akan ada perubahan lawan nggak gitu kan. Terus yang murni punya kelas kita yang mana sih gitu kan. Nah, terus satu lagi kan biasanya kan selalu ada yang namanya itu atlet tak terduga ya. Ya, gitu. kuda hitam ya. Ya, kuda hitam gitu kan. Seperti kemarin waktu di BK PON itu kan atlet kita si Kim Yong kan dia bisa emas mengalahkan atlet si Kim si Torik dari DKI contohnya, ini hanya contoh aja. Itu kan bisa saja terjadi kejutan. Makanya kan yang harus kita siapkan itu benar-benar tugas mulia ini semuanya sepakat untuk tujuan prestasi. Baik. Ya. Berbicara masalah prestasi tadi 10 medali emas. Berarti tadi kan ada kuda hitam juga ya. Tadi Kang Divi menyampaikan. Nah, yang pandangan Kang Divi sendiri yang sudah dikunci nih untuk nomor ini pasti nih medali emas. Ya, saingannya sudah tidak ada lagi. Berapa nomor? Ya sebenarnya bicara itu kan Allah yang Maha tahu ya. Tapi kira-kira kita menyiapkan itu. Kita menyiapkan itu dengan Bismillah itu kan di 8 lah ya. 8 ya? 8 itu. Memang kalau dari KONI Jawa Barat berapa sih Pak mintanya Pak? Ya kalau KONI itu seharusnya ya kalau saya kan tidak pernah mengada-ngada, tidak pernah bohong gitu ya. Harusnya kan KONI Taekwondo minta target 8 ya. Mungkin ya itulah. Toh nanti juga kalau kepleset kan saya nggak mau ke bawah tapi ke atas. Nah itu berarti itu 8 juga ya KONI Jawa Barat mintanya? Iya, kemarin 8 saya tetap 8 ya. Mudah-mudahan biasanya ke atas ya Pak ya. Ya, amin lah kalau 10 cukup atau mungkin ya. Bisa 12 15. Ya, itu aja kekuatan Allah kan nanti kan yang akan mengiringi kita ya. Ya. Gitu mudah-mudahan. Pak, 47 sekarang ya di Platda ya. Di Pajajaran ya Pak ya Platdanya? Pajajaran ya. 47. Pak, apakah ada sponsor Pak dari TI Jawa Barat sendiri? Ya kan kalau bicara sponsor resmi gitu kan sampai saat ini kan kita masih menunggu sebenarnya Bapak angkat itu apakah bisa diberikan atau enggak, tapi kan saya kan sudah berjanji kan, saya kan tadi itu kan karena saya punya basic mentor saya ada Pak Beni gitu kan, mungkin saya ya harus bisa memberikan solusi lah. Gitu, jadi jangan sampai ada nanti keluhan kurang dan sebagainya. Gitu. Tapi sekarang udah beres semua Pak, tidak ada beres. Alhamdulillah beres. Gitu. Itu udah berapa lama Pak Platda Pak? Saya itu berarti hampir mau 2 bulannya. 2 bulan ya Pak, 2 bulan. Terus juga peralatan gimana nih Pak? Kalau peralatan kan kalau kita itu kan Kang Ardi mungkin tahu ya bahwa pemerintah melalui KONI Jawa Barat itu anggaran itu kan terpecah ya untuk A sampai Z gitu. Makanya kalau saya di Taekwondo yang terpenting itu kan sesuai kebutuhan kita gitu. Jadi maksudnya kita tidak mau mengada-ngada yang enggak dimasukin enggak. Sesuai kebutuhan aja lah kita ajukan ke KONI. Yang pokoknya yang tidak dikurangi tidak dilebihi ya. Enggak lah gitu. Baik. Dan ini 47
atlet sekarang di Plata itu menginap di mana, Pak? Menginapnya kita di mes itu kan ada kita. Mes atlet yang di belakang. Iya, itu satu kamar berapa atlet itu, Pak? Itu ada yang 4, ada yang 2. Ada yang 4, ada yang 2 ya. Mungkin ya itu kalau nanti KONI mungkin kalau bisa ada anggaran kan mes saja diperhatikan kan AC harus di ini. Gitu. Jadi AC belum ada atau gimana, udah ada, Pak? AC lagi kita ngajukan. Ya. Itu mudah-mudahan nanti terrealisasi lah. Ya. Itu latihannya satu hari itu berapa kali, Pak? Satu hari untuk sekarang itu masih di 2 kali ya. Oh, di 2 kali ya. Pagi sore ya. Dan ini asupan gizi nih gimana ya? Ya kalau masukan gizi itu kan kita kan selalu minta ke tim sport medicine ya. Gitu kan untuk ngontrol lah ya. Kalau bicara ideal kan kita di Indonesia di nasional juga kan bicara ideal mah kan belum gitu ya. Tapi kan kira-kira kita kan jangan stunting lah. Gitu kan. Kita kan harus perhatikan juga itu. Kalau di sini banyak yang stunting kan. Ada kelebihan gizi ada di sini, Pak ya. Gitu. Pak, kalau di makannya itu, Pak. Makannya itu ya saya kalau orang Sunda bilang tuh rame-rame parasmanan atau nasi kotak, Pak, di satu atlet di sana, Pak. Jadi pembedanya sebenarnya kan parasmanan dengan kotak itu hanya satu. Iya, betul. Kalau parasmanan itu tidak terkontrol ngambilnya takutnya. Ini tapi kalau nasi kotak sudah terbatas. Jadi kita itu parasmanan tapi diambilkan. Karena kan kita pesen nih ke bagian catering nih. Oh ini anak ini over. Ya. Anak ini under gitu kan. Jadi nanti tolong porsinya yang untuk yang under itu karena kan nanti menu kan diganti juga kan. Disuplai yang lain gitu. Jadi boleh makan itu tapi porsinya rendah. Iya, betul. Kalau yang under silakanlah. Bebas gitu. Jadi kita di parasmanan tapi dengan pola diambilkan. Baik. Karena untuk itu tadi ada yang under, ada yang over. Iya, ada yang mungkin makannya sedikit, ada yang banyak kayak gitu ya. Terus kan kita nanti kan ada ekstra puding juga kan di mes itu kan kita siapkan ekstra puding juga. Gitu. Itu sehari 3 kali, Pak, biasa? Sehari 3 kali. Iya, jam berapa? Plus ekstra puding kan? Iya, jam berapa aja, Pak, saya mau ke sana? Pagi boleh, mangga nanti ke kita, Kang Andri itu biasanya pagi itu kan jam 7 ya? Ya, ikut makan boleh, Pak, di sana? Boleh, bebas. mangga. Pagi siang jam 11.30, 12, sore jam 5 sampai jam 6. Ya. Itu tiap hari ada pemantauan nggak, Pak, dari KONI Jawa Barat, Pak? Ada ya, Pak ya? Karena memang saya juga kan mengingatkan gitu kan bahwa KONI Jawa Barat terutama Satlak kan jangan lengah nih. Waktunya dikunjungi gitu kan. Baik potensi di makanan, latihan maupun di mesnya ini. Baik. Gitu. Pak, dan memang ini lagi hangat sih masalah Mamin ya, Pak ya? Ya, ada yang pengen ngurus sendiri ya, percabor diurus sama cabur sendiri, ada yang ya udah diserahkan pada KONI Jawa Barat. Nah, kalau cabur taekwondo gimana nih, Pak? Kang Ardi, kalau cabur taekwondo itu karena masih 200% dan setengahnya itu menjadi tanggungan kita. Kita kan kemarin koordinasi dengan KONI Jawa Barat. Nih, silakan baiknya mau gimana, apakah mau dikelola oleh KONI mangga gitu kan dengan nanti saya nitip bayar yang sisanya atau misalkan akan kita kelola kita karena kita masih ada yang 100%-nya kan. Akhirnya sepakat itu jadi dikelola oleh taekwondo gitu karena kan tidak mungkin nih yang misalkan 26 oleh KONI yang 30 oleh kita nanti dengan menu yang berbeda kan. Nanti atlet jadi cemburu juga ini. Iya, betul. Takutnya yang ini bagus, yang ini kurang, yang dari KONI bagus, yang dari taekwondo jelek misalkan kan. Sehingga kan kita kan ya sudahlah kan kalau taekwondo tadi dengan pondasi 3 itu
harus solid, harus fokus. Ya mau enak, mau nggak enak, mau sedikit, mau banyak, bareng-bareng. Iya, yang penting gitu. gizinya tercukupi. Iya, karena kan saya bahwa atlet itu kan ya anak, adik lah. Kan tahu sendiri Kang Ardi, kalau di rumah kan saya memperlakukan anak, ya kan harus sama. Iya, betul. Makanya atlet kan harus ditanggung renteng sama lah. Jadi sementara dikelola dulu sama cabur ya Pak ya? Iya. Karena kan belum 100%. Iya, betul. Ya, Pak ya. Nah ini 100%-nya kapan nih? Sebelum entry BNM ya? Oh, sebelum entry BNM. Berarti itu di sekitar April ya? April ya? Oke. Pak, berarti ini porsi latihannya berbeda dong, yang berapa tadi? 24 ya? Sama yang lain porsi latihannya apa sama? Sama, nggak dibeda-bedakan gitu ya? Kalau penghuni tim kan mereka kan sama, tapi belum menjadi tim inti. Iya. Jadi dia masih punya kesempatan untuk bersaing. Betul. Menuju seleksi-seleksi. Gitu. Dan kalau dulu ya Pak ya, taekwondo itu yang menjadi barometer tuh yang banyak atlet itu Kota Bandung. Ya. Nah, sekarang yang terpanggil untuk menjadi tulang punggung Jawa Barat itu dari mana saja Pak? Saat ini itu masih Kota Bandung, masih tapi Kota Bandung. Presentasinya kan nggak kayak dulu tuh. Jomplang ya, nggak jomplang ya. Gitu kan. Sekarang udah inilah hampir Kuningan juga sekarang ada satu gitu. Kuningan kan, Cirebon ada gitu kan. Iya. Itu jadi nggak kayak dulu terlalu jomplangnya terlalu jauh. Berarti hampir mendekati merata ya Pak ya? Ya itu karena fungsi organisasi tadi. Nah, itu jadi yang fungsi baik. organisasi Pengprov itu kan harus mendeteksi bahwa daerah ini itu kenapa menjadi lemah. Gitu kan, salah satu biasanya kan organisasinya nggak jalan. Baik. Nah, kita benahi dulu tuh organisasinya, baru nanti bicara masalah program kegiatan. Gitu. Berarti dari pembicaraan di pagi hari ini saya melihat Bapak tuh udah siap untuk menjadi juara umum ya cabur taekwondo. Iya, harus siap. Bismillah, karena kan tujuan Jawa Barat itu kan harus berprestasi di PON gitu. Bukan taekwondo saja. Saya yakin rekan-rekan lain ya semuanya pasti akan konsentrasi berprestasi di PON. Baik. Siap ya Pak ya, Jabar hat-trick ya Pak? Insya Allah siap. Ya. Gitu. Pak, terakhir aja himbauan untuk Provinsi Jawa Barat dan juga untuk KONI Jawa Barat mungkin ya. Ya mungkin Bapak inginnya segera dicairkan lah, atau kayak gimana gitu dari Provinsi Jawa Barat supaya cepat beres semua, kayak gimana? Ada himbauan Pak? Atau mungkin kalau kita mah selalu mengikuti aturan lah. Kan kalau sekarang belum cair itu kan pasti ada apakah ada administrasi yang belum beres, apakah memang uangnya juga belum ada gitu kan. Itu silakanlah, itu di ranah pemerintah lah. Kalau taekwondo sih saya tetap diupayakan itu untuk segera cair lah. Gitu. Karena kan berapa cabur ya, puluhan cabur kan menanti itulah. Jadi mudah-mudahan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dispora untuk segera memberikan itulah pencairan ke KONI Jawa Barat lah. Baik, untuk menambah semangat atlet juga ya Pak ya? Iya, kalau semangat sih kalau menurut saya sudah semangat. Semangat mah harus tetap lah, karena kalau kembali lagi kalau tujuan saya itu kan prestasi lah. Udah itu aja. Untuk KONI Jawa Barat yang terpenting saat ini tuh benar-benar konsentrasi lah. Seperti tadi kan Kang Ardi bilang suka ditengok nggak dan enggak gitu kan, ditengok. Baik. Satlat kan harus segera mobile ya. Itu ke tim yang pelada itu kan bagaimana dia tidurnya, terus pasti semua cabur kan ada tata tertib tuh. Gitu kan, tata tertib pelada itu kan harus dilihat juga nih, tidurnya jam berapa, dia memakai handphone sampai jam berapa, terus jadwal makan, latihan, terus batas waktu dia boleh keluar mes itu jam berapa kalau malam, gitu.
Ya intinya mungkin dari KONI Jawa Barat juga sudah on track ya, Ya. terus memantau cabur taekwondo yang nantinya diproyeksikan untuk jabar hat-trick juga ya. Baik, Pak Ketua. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat olahraga, Adil Rauli pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.